Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Faza Firly, NIM 231F10009. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab ketunanetraan menurut medis dan kebidanan. Jadi, ada 3 faktor penyebab. Yang pertama adalah prenatal, natal, dan postnatal. Nah, prenatal adalah faktor yang terjadi saat masa kehamilan. Natal adalah faktor yang terjadi saat proses melahirkan, dan postnatal adalah faktor yang terjadi sesaat setelah proses melahirkan. Nah, yang pertama adalah prenatal. Nah, untuk faktor prenatal ini ada yang namanya genetik atau hereditary. Ketunanetraan akibat faktor keturunan antara lain retinitis pigmentosa, penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Penyakit ini sedikit demi sedikit menyebabkan mundur atau memburuknya retina. Gejala pertama biasanya sukar melihat di malam hari, diikuti dengan hilangnya penglihatan periferal dan sedikit saja penglihatan pusat yang tertinggal. Nah, jadi genetik atau hereditary ini ketunanetraan akibat penyakit yang menurun seperti retinitis pigmentosa dan juga penyakit pada retina. Nah, selanjutnya adalah perkawinan sedara. Perkawinan sedara ini juga menjadi salah satu penyebab anak terlahir sebagai tunanetra karena banyak ditemukan ketunanetraan pada hasil perkawinan dekat atau perkawinan sedara, incest. Pola ini menyebabkan secara genetis rentan untuk menurunkan sifat termasuk penyakit atau kelainan. Nah, faktor yang menyebabkan ketunanetraan antara lain terjadinya kelainan semasa dalam kandungan atau sebelum proses melahirkan. Jadi, dalam Islam sendiri juga kan dilarang perkawinan sedara karena akan menghasilkan keturunan yang cacat, entah itu secara fisik atau secara kejiwaan. Nah, selanjutnya adalah infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini bisa terjadi karena virus leptospirosis yang berasal dari air kencing tikus, atau terkena virus maternal rubella atau campak Jerman, dan virus retrolanta fibroplasia (RLF). Jadi, infeksi kehamilan ini biasanya terjadi karena terkena virus dari air kencing tikus atau bakteri-bakteri lainnya. Juga karena campak dan rubella. Selanjutnya adalah gangguan genetika. Gangguan genetika ini dapat terjadi akibat kelainan kromosom, transformasi yang mengakibatkan keracunan darah, atau faktor keturunan. Nah, usia ibu hamil juga berpengaruh dalam gangguan genetika ini. Misalkan ibu hamil yang terlalu muda usianya seperti 12-15 tahun, atau ibu hamil yang sudah di atas 40 tahun. Ini sangat berpengaruh untuk kesehatan janin dan perkembangannya. Nah, selanjutnya adalah keracunan saat hamil. Keracunan dapat terjadi saat hamil karena janin yang kekurangan vitamin atau kelebihan zat besi, seperti contohnya terlalu berlebihan mengonsumsi makanan-makanan seafood seperti kerang hijau, udang, atau tuna instan, itu juga berpengaruh untuk proses perkembangan janin, dan juga itu dapat menyebabkan virus atau keracunan. Dan juga penggunaan obat-obat kontrasepsi ketika wanita mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, seperti percobaan aborsi yang gagal, dipijat mengenai organ mata janin yang memungkinkan lahir dalam keadaan cacat. Seperti contohnya anak yang tidak diinginkan itu pasti sang ibu atau orang tuanya itu menginginkan anak ini untuk digugurkan. Nah, percobaan-percobaan untuk aborsi ini menyebabkan perkembangan janin jadi terganggu dan juga dapat menyebabkan kecacatan saat lahir nanti. Kemudian penyakit menahun contohnya seperti TBC atau tuberkulosis.
Ini dapat terjangkit pada individu yang tertular oleh pengidap TBC lainnya atau akibat sanitasi lingkungan yang kotor. Jadi, ibu hamil itu diharapkan untuk sangat-sangat menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya dan juga sangat menghindari orang-orang yang mungkin lagi sakit, atau kita juga nggak tahu orang itu sakit apa gitu kan. Jadi sangat menghindari diri dari penyakit-penyakit seperti itu. Nah, apabila penyakit TBC ini diidap oleh ibu hamil, maka akan berdampak pada gangguan metabolisme ibu dan janin sehingga pertumbuhan janin tidak tumbuh sempurna. Kemudian yang ketujuh adalah infeksi karena penyakit kotor. Nah, penyakit kotor yang disebutkan ini adalah penyakit kelamin atau sifilis yang bisa terjangkit pada ibu. Nah, saat ibu hamil mengalami penyakit kotor ini atau penyakit kelamin ini, tubuh ibu akan menjadi lemah dan mudah terkena penyakit lain. Nah, ini juga dapat membahayakan bagi janin dan ibu. Terus yang kedelapan adalah virus toksoplasma. Toksoplasma ini berasal dari virus binatang seperti bulu kucing, terus trakoma atau tumor. Penyakit-penyakit tersebut tergolong penyakit kronis, namun sekarang sudah ada imunisasinya atau sudah ada penanganan lebih lanjutnya. Maka sebelum kehamilan dapat diimunisasi agar virus tersebut tidak membahayakan janinnya kelak. Terus faktor yang kedua adalah faktor natal atau faktor yang terjadi pada saat proses melahirkan. Yang pertama adalah kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan. Nah, pada waktu persalinan ini ada benturan alat-alat atau benda keras, atau juga ibu mengalami penyakit Gonorrhea. Nah, sehingga menular pada bayi yang pada akhirnya setelah lahir bayi mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan. Terus kemudian juga dikarenakan infeksi atau luka yang dialami ibu hamil akibat dari cacar dan rubella dapat menyebabkan kerusakan pada mata bayi atau jantung dan sistem susunan saraf pusat pada janin yang sedang berkembang. Kemudian yang kedua adalah kelahiran sungsang. Kelahiran sungsang akan mengakibatkan kecacatan. Jadi, bayi yang normal itu lahir biasanya kan kepala dulu. Nah, kalau sungsang ini kaki terlebih dahulu. Nah, ibu bisa melahirkan bayinya secara sungsang tanpa bantuan alat apapun. Namun, ini sangat beresiko bagi bayi akan menjadi cacat karena kepala yang lebih lama dalam kandungan. Nah, bahkan bisa mengakibatkan kematian pada ibu dan bayi. Nah, ketika posisi bayi sungsang, biasanya dokter menganjurkan untuk melakukan operasi sesar agar terhindar dari resiko kecacatan dan kematian bayi. Nah, selanjutnya, bayi prematur. Bayi yang lahir lebih cepat dari usia kelahiran, biasanya tuh 6-8 bulan itu udah lahir. Nah, ini juga bisa berakibat kecacatan, apalagi ketika bayi mengalami kurangan berat badan ketika kelahiran. Bayi lahir di usia matang yaitu kurang lebih 40 minggu. Jika memang sudah sempurna pertumbuhan organnya, terutama otak. Otak belum tumbuh sempurna dapat menyebabkan kecacatan pada bayi ketika lahir. Proses kelahiran yang mengalami trauma pada saat proses melahirkan prematur. Berat lahir kurang dari 1.300 gram, kurangan oksigen akibat lamanya proses kelahiran, anak dilahirkan dengan menggunakan alat bantu. Jadi, untuk melahirkan secara prematur ini sangat beresiko kepada bayi karena bayi masih belum sepenuhnya berkembang dalam kandungan. Apalagi untuk sistem otaknya, untuk saraf otaknya itu masih belum sepenuhnya berkembang, belum sepenuhnya sempurna untuk dilahirkan. Jadi itu sangat beresiko untuk kedepannya. Selanjutnya, bayi postmatur. Nah, kalau prematur itu bayi yang dilahirkan sebelum masa kelahiran. Nah, postmatur ini bayi yang dilahirkan yang terlalu lama dalam kandungan, seperti 10 bulan atau lebih. Bayi dengan postmatur ini dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Hal ini dapat terjadi
karena cairan ketuban pada janin yang terlalu lama mengandung zat-zat kotor yang membahayakan bayi. Jadi jika si bayi terlalu lama di dalam kandungan dan itu cairan ketuban janin itu udah mengandung zat-zat kotor dan dapat membahayakan bagi janinnya sendiri. Terus kekurangan oksigen atau arenatalnoksia. Nah, bayi yang ketika lahir tidak langsung dapat menghirup oksigen, misalnya karena terendam ketuban, cairan kandungan masuk ke paru-paru dan menutupi jalan pernafasan akibat proses kelahiran yang tidak sempurna, sehingga kepala bayi terlalu lama dalam kandungan, sementara tubuhnya sudah keluar dan bayi menjadi tercekik, maka proses pernafasan bisa tertunda dan bayi kekurangan oksigen. Nah, jadi ini terjadi biasanya pada saat melahirkan yang sungsang tadi. Jadi kepala bayi kan tetap di dalam dan itu jika seperti tercekik dan bayi jadi kekurangan oksigen. Itu juga berdampak untuk ketunanetraannya. Kemudian proses kelahiran yang lama sehingga membutuhkan bantuan alat-alat medis seperti kop dan lain-lain pun juga beresiko untuk si bayi sendiri. Alat bantu kelahiran meskipun tidak seluruhnya dapat menyebabkan kecacatan otak bayi atau brain injury, misalnya menggunakan vakum, atau juga menggunakan tang verlosing dan juga karena pendarahan. Jadi jika biasanya proses melahirkan yang sampai membutuhkan alat seperti menggunakan tang verlosing itu berdampak bagi sarafnya juga otak bayi, karena kan itu alatnya ada di atas kepala ya, itu kayak ditarik gitu, itu sangat berbahaya jika tidak dilakukan dengan benar. Kemudian tulang ibu yang tidak proporsional. Nah, ibu yang memiliki kelainan bentuk tulang pinggul atau tulang pelvik dapat menekan kepala bayi saat proses kelahiran. Hal ini dapat dihindari dengan melakukan operasi sesar saat melahirkan. Jadi, kayak sebelum melahirkan itu dipastikan untuk diperiksa dahulu apakah keadaan ibu juga normal gitu, untuk melahirkan secara normal gitu. Kayak seperti tulang ibu itu proporsional atau tidak. Jika tidak proporsional, maka dianjurkan untuk melakukan operasi sesar untuk keselamatan si bayi dan si ibu juga. Nah, yang terakhir ini adalah faktor postnatal atau faktor yang terjadi sesaat setelah proses kelahiran. Nah, faktor-faktornya itu yang pertama penyakit infeksi bakteri atau TBC, terus virus seperti meningitis dan encephalitis, juga diabetes mellitus, penyakit panas tinggi dan kejang-kejang, staph, radang telinga atau otitis media, dan malaria tropicana. Jadi saat sesudah melahirkan, si anak mengalami beberapa infeksi bakteri seperti yang disebutkan tadi. Itu akan mengganggu saraf-sarafnya karena kan setelah proses melahirkan itu anak masih belum berkembang dan sistem imunitas pada tubuhnya juga belum terlalu kuat. Nah, yang kedua itu dikarenakan karena kekurangan zat makanan atau gizi dan nutrisi. Gizi dan nutrisi yang sempurna sangat dibutuhkan bayi setelah kelahiran. Gizi tersebut dapat didapat dari ASI booster selama 6 bulan pertama. Maka dari itu, ibu menyusui harus banyak makan makanan yang bergizi dan mengandung nutrisi. Nah, selanjutnya bayi harus mendapatkan makanan penunjang gizi di usia selanjutnya. Jika bayi kekurangan gizi atau malnutrisi, maka perkembangan otaknya akan terhambat dan bayi dapat mengalami kecacatan mental. Terus selanjutnya, karena kecelakaan, tabrakan yang mengenai organ mata, benturan, terjatuh, dan trauma secara langsung atau tidak langsung mengenai organ mata, kesetrum aliran listrik, kena zat kimia, terkena cahaya tajam, kecelakaan pada bayi terutama pada area mata, itu sangat beresiko
misalnya juga karena masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan dari kendaraan sehingga otak sebagai organ utama kehidupan manusia mengalami kerusakan yang dapat merusak sistem fungsi tubuh lainnya seperti mata. Terus yang selanjutnya adalah karena keracunan. Racun yang masuk dalam tubuh bayi bisa dari makanan dan minuman yang dikonsumsi bayi. Nah, jika daya tahan bayi ini masih lemah dan tidak dapat menjaga tubuhnya sendiri, tidak ada imunitas tubuhnya itu masih lemah, ini juga dapat meracuni secara permanen. Contohnya itu bisa dapat menyebar ke dalam darah, bisa dialirkan pula ke pusat otak dan menyebabkan kecacatan pada bayi. Nah, selanjutnya adalah karena penyakit mata. Nah, penyakit yang pertama itu contohnya seperti xerophthalmia, yaitu penyakit mata yang menyerang anak-anak dikarenakan kekurangan vitamin A. Diare, panas tinggi, juga karena radang otak. Nah, itu sangat berpengaruh untuk organ matanya juga. Kemudian adalah penyakit trakoma seperti yang dijelaskan tadi. Trakoma itu adalah penyakit mata karena virus Chlamydia trachomatis. Nah, selanjutnya adalah penyakit katarak. Katarak adalah penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keruh. Akibatnya terlihat dari luar mata menjadi putih. Nah, ini juga penyakit ya. Terus kemudian adalah glaukoma. Apa sih glaukoma itu? Glaukoma adalah penyakit mata karena bertambahnya cairan dalam bola mata sehingga tekanan pada bola mata meningkat. Lalu juga penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keruh. Nah, jika sudah kambuh, biasanya penderita merasakan nyeri hebat di bagian sumsum tulang belakang. Selanjutnya adalah diabetic retinopathy. Gangguan pada retina yang disebabkan karena diabetes. Retina penuh dengan pembuluh-pembuluh darah dan dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi sehingga merusak penglihatan. Nah, selanjutnya adalah macular degeneration. Anak dengan retina degenerasi masih memiliki penglihatan perifer, akan tetapi kehilangan kemampuan untuk melihat secara jelas objek-objek di bagian tengah bidang penglihatan. Selanjutnya adalah retinopathy of premature. Anak yang dilahirkan prematur pada saat lahir masih memiliki potensi penglihatan yang normal. Bayi yang dilahirkan prematur biasanya ditempatkan pada inkubator yang berisi oksigen dengan kadar yang tinggi. Nah, sehingga saat bayi dikeluarkan dari inkubator, terjadi perubahan kadar oksigen yang dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah menjadi tidak normal dan meninggalkan semacam bekas luka pada jaringan mata. Peristiwa ini sering menimbulkan kerusakan pada selaput jala atau retina dan menjadi disabilitas netra total.